Sementara di dalam kamar, tempat Taehyung dan Yeon dikunci, Sang Mailin ingin menterbaikinya sampai kapan. Apa tahu Sang Mailin tidak merasa sakit. Taehyung tak menjawab. Ia berdiri kikuk bersandar di tembok, dengan tangan menyilang, pandangannya menolak menatap ke arah Yeon. Bisa kita bicara? Bertanya dengan suara pelan. Aku tidak perlu alasan lagi, semua sudah cukup jelas, balas Taehyung. Aku hanya ingin... Hal terbaik yang bisa kau lakukan saat ini hanyalah diam. Saat Taehyung dingin dan tegas. Aku tidak akan jatuh di lubang yang sama sebanyak 2 kali. Taehyung kemudian melihat ke arah jendela. Ia berjalan mendekat dan mulai membuka lebar celah tersebut. Apa yang Anda sampai melakukan? Tanya Yeon merasa sedikit panik. Kabur kalau aku tak berada di sini. Bisa-bisa aku akan mengatakan hal tidak perlu padamu, balas Taehyung sinis. Yeon melangkah cepat berusaha untuk menghentikan Taehyung di sana. Sama ini, tolong jangan. Dengan sedikit nekat dan refleks memanjat, Taehyung mulai keluar dari jendela dan turun melewati beberapa sisi villa. Sampai ku bisa terluka. Taehyung balas berteriak dari bawah dengan seringai. Daripada jatuh cinta lagi pada gadis yang sama yang jelas-jelas saya mempermainkan perasaanku, mendingan jatuh dari lantai 2 sekalian. Dia hanya bisa menatap Taehyung yang berjalan menjauh dengan langkah cepat, meninggalkannya sendirian di dalam kamar. Ia duduk di ruang tengah sembari memecahkan tugas. Sebuah kotak kecil berisi salep baru dari Taehyung masih tergeletak di sana. Ia membuka tutupnya dan mencium aromanya, lalu meletakkannya kembali dengan hati berat. Bel rumah berbunyi. Yang berjalan ke pintu dengan langkah pelan. Saat dibuka, ternyata Jungkook sudah berdiri di sana dengan membawa 2 gelas bubble tea. Kalau aku minta maaf, kau masih mau minum bubble tea favoritmu ini tidak? Tanya Jungkook hati-hati. Masuk, balasnya dengan datar. Jungkook masuk dan duduk di sofa ruang tengah. Ia menjatuhkan 1 gelas bubble tea pada Yeon. Aku tidak menyangka kejadiannya akan jadi separah ini. Saya juga sempat yakin kalau Taehyung hanya akan marah sebentar kemudian lulus seperti biasanya. Dia hampir jatuh dari lantai 2 Jungkook, ucap Yeon dengan nada pelan. Dia tidak mati juga kan? Malah keren. Kalau aku yang jatuh pasti langsung pensiun jadi anak SMA, balas Jungkook sambil menyeluput bubble tea-nya. Dia hilang begitu saja, bahkan tak membaca pesan teks yang aku kirimkan. Sang bilang sebelumnya Taehyung tidak pernah berpacaran. Dia kelihatan cuek, tapi sekali suka pada seseorang, perasaan itu dalam sekali. Dia pikir kau benar-benar menyukainya. Jadi saat tahu semua ini hanya tugas dari Jungkook, si bocil tetangga, kau bisa bayangkan sendiri bagaimana perasaannya, ucap Jungkook serius. Aku juga tidak menyangka bisa sakit ini, Romian. Jungkook menggigit heran. Apa jangan-jangan sebenarnya aku juga mulai suka padanya? Ia tidak menjawab, hanya menunduk, tangannya memainkan sedotan. Ini plot twist, endingnya malah kau yang jadi patah hati, balas Jungkook menggeleng heran. Diam, Jungkook. Jungkook menghela nafas dalam. Ya sudah, dengarkan aku. Kalau kau benar-benar menyukainya, perjuangkan dia. Pemuda tulus seperti yang ibaratnya hanya akan muncul sekali dalam seumur hidup. Aku tidak yakin dia mau mendengarku. Gunakan satu-satunya senjata yang kau punya, balas Jungkook. Ia mengangkat alis penasaran. Apa? Air mata gadis cantik yang memohon di depan rumah seorang pemuda. Pertama ucapan, aku bodoh sekali karena kemarin belum menyadari perasaan kepadamu. Kurang lebih seperti itu. Kau kebanyakan menonton drama Jungkook. Percayalah padaku, pemuda manapun akan meleleh melihat gadis yang memohon sembari menangis dengan wajah memelas, ucap Jungkook. Yang tertawa miris. Aku bahkan bukan tokoh utama di sebuah drama. Siapa bilang di hidupmu sendiri kau adalah pemeran utamanya? Yang terdiam sejenak, kepikiran dengan kalimat Jungkook barusan. Bagaimana hubunganmu dengan Saruni? Apa kalian sudah baikan setelah mengunciku di kamar villa semalam?
Tanya Yan mengganti topik sekaligus menyindir. Ju tertawa canggung. Ya, kami sudah berbaikan setelah kata sengaja meminum jus jeruk yang tercemar dari milikmu dan Kim Tae-hyung. Aku sudah menduga, kau pasti menaruh sesuatu di minuman tersebut. Sekarang pandangan dia yang terhadap Jungkook telah berubah sepenuhnya. Ia bukan lagi pemuda SMA yang polos. Sudah beberapa hari ini aku tidak pernah melihatnya lagi di kampus. Tae-hyung sampainya seolah hilang di telan bumi. Kemudian Sasan mengajaknya ketemuan sore itu. Setelah pulang dari villa kemarin, Tae-hyung sempat bilang ia butuh menjauh dari semua ini, balas Seon. Aku tidak pernah tahu pengaruh dirimu sangat kuat, hingga akhirnya Tae-hyung memutuskan untuk menyusul apanya ke luar negeri dan meninggalkan semua yang ada di sini lanjutnya. Kedua mata yang bergetar menahan tangis. Ia tidak tahu perbuatannya akan berdampak seperti ini bagi Tae-hyung. Menjadi bagian dari universitas ini bukanlah hal mudah, tapi Tae-hyung memutuskan untuk pergi begitu saja. Dia pasti sangat membenciku, kumam dengan air mata yang tak lagi bisa ia tahan. Daripada pergi diam-diam seperti ini, lebih baik dia memakiku, mengatakan jika ia sangat membenciku, bahkan tak masalah untuk balas dendam padaku, setidaknya temui aku untuk terakhir kalinya, lanjutnya dengan perasaan sedih. Sam menghela nafas. Mungkin karena dia tahu saat melihatmu sedih, dia tidak akan bisa pergi. Lian yang kini sudah berusia 27 tahun berjalan anggun di koridor kantor dengan berkas-berkas ditenteng di tangannya. Rambut dan pakaiannya juga tampak rapi. Lift terbuka, ia masuk bersama beberapa pegawai. Di dalam mereka saling berbisik-bisik membicarakan sesuatu mengenai berita terbaru di perusahaan ini. Kau sudah dengar belum? CEO baru kita itu katanya lulusan luar negeri. Masih muda sekali tapi dia jenius, ucap salah satu pegawai. Aku dengar dia nyaris jadi dosen di sana, tapi malah kembali ke negara ini dan ditunjuk langsung oleh pemilik perusahaan. Yang lain turut menimpali. Ia hanya mendengarkan dengan sopan, tak terlalu peduli. Ia lebih sibuk memikirkan presentasi divisi pagi ini. Seluruh kepala divisi berkumpul, seorang manajer HRD berdiri di depan. Sebelum kita mulai rapat pagi ini, izinkan saya memperkenalkan sekretaris pribadi CEO pada kita. Sekretaris ini akan bekerja langsung mendampingi beliau dalam rapat perjalanan bisnis dan penyusunan agenda. Lian Si, silakan maju ke depan. Ian maju dengan anggun dan menunggu hormat serta sopan. Saya bisa bekerja sama dengan baik. Dan sekarang mari kita sambut CEO kita yang baru saja kembali dari negeri. Silakan masuk, Tuan Kim. Pintu terbuka, langkah kaki perlahan terdengar. Seorang pria tinggi dengan mengenakan jas rapi masuk ke dalam ruangan dengan penuh wibawa. Ia membalikkan badan untuk memberi salam, lalu kedua matanya membelalak. Tidak mungkin, seru Ian dalam hati. Selamat bertemu Anda semua, saya Kim Tae-hyung yang mulai hari ini akan mengambil alih memimpin perusahaan ini dan tatapan mata Tae-hyung langsung mengarah pada Ian. Senyum tipis tersungging di wajahnya, tenang tapi menusuk. Saya percaya sekretaris saya akan menjadi aset penting dalam masa adaptasi saya lanjutnya. Ian berdiri kaku, masih tak percaya. Tae-hyung yang ia pikir sudah menghilang dari hidupnya, kini berdiri sebagai atasannya. Keduanya kemudian saling bertatapan, ada campuran perasaan tak terungkap di antara keduanya. Rindu terkejut, perasaan, dan luka lama yang belum sembuh.